Pandemi corona masih saja terjadi. Di Jambi, puluhan pemuda yang nekat berkumpul pada malam hari menjalani rapid test massal. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 5 pemuda yang kedapatan pesta miras ditangkap polisi. Nekat berkumpul dan mengabaikan social distancing, 32 pemuda di Jambi terjaring razia petugas gabungan. Selain berkumpul di tengah pandemi corona, para pemuda ini juga tidak mengenakan masker. Mereka pun dihukum push up dan diminta menjalani rapid test. Mudah-mudahan kita tidak ketemu. Kita tapi tetap berusaha untuk menjaring supaya masyarakat ini sadar akan supaya jangan terjadi kumpul-kumpul. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 5 pemuda ditangkap polisi lantaran berpesta minuman keras di tengah pandemi corona. Mereka kemudian dibawa ke kantor Desa Mapta Polda Kalteng untuk diperiksa dan dibina. Dari 2 lokasi kita mengamankan sekitar 5 orang dan kita akan bawa ke kantor untuk kita lakukan pembinaan dan juga kita akan koordinasi dengan Polresta terhadap ke-5 orang ini. Dalam patroli malam ini, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang ada di pertokoan, bengkel, dan warung-warung untuk mencegah persebaran virus corona. Dari kota Jambi, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara pedagang pakaian dan petugas keamanan pusat perbelanjaan di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Pihak keamanan melarang pedagang berjualan karena telah memasuki kawasan parkir pusat perbelanjaan. Untuk yang keempat kalinya bentrokan terjadi antara pedagang pakaian dan petugas keamanan di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Petugas keamanan melarang pedagang berjualan karena dianggap memasuki kawasan parkir pusat perbelanjaan. Penertiban dilakukan pengelola pusat perbelanjaan dengan melibatkan 50 petugas keamanan. Saat membongkar lapak pedagang, terjadi tarik-menarik antara pedagang dengan petugas keamanan. Sebagian pedagang yang tidak terima dengan pembongkaran lapak melawan dengan memukul dan melemparkan beberapa benda ke arah petugas keamanan pusat perbelanjaan. Akibat bentrokan, sejumlah petugas keamanan dan para pedagang luka-luka. Bentrokan mereda setelah polisi Polsek Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru mengamankan lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras dan banjir bandang, jembatan permanen di Kampung Cinyiru, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten runtuh. Aktivitas warga terganggu karena kendaraan sulit melintas. Beginilah kondisi jembatan Cinyiru di Lebak, Banten pasca diterjang banjir bandang. Runtuhnya jembatan permanen sepanjang lebih dari 70 meter tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Akses menuju Kecamatan Lebak Gedong, Sobang, dan Kecamatan Cibeber hingga menuju objek wisata negeri di atas awan terputus. Sebelumnya pada awal 2020 lalu, jembatan ini sempat mengalami longsor akibat guyuran hujan deras hingga menelan korban jiwa. Semalam telah terjadi hujan yang cukup deras, intensitas yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih diperkirakan jam 12 sampai jam 3 malam tadi, sehingga terdampak pada terjadinya beberapa titik longsor di Kecamatan Lebak Gedong. Itu diantaranya adalah jembatan Cinyiru yang awalnya memang sudah mengalami longsor atau penurunan ketika terjadi bencana pada 1 Januari 2020. Nah, semalam dengan adanya intensitas hujan yang cukup tinggi, ini terjadi penurunan kembali kurang lebih sekitar 2-3 meter. Menurut Kepala Pelaksana Badan Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Banten, intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi hingga beberapa hari ke depan. Warga diminta waspada karena longsor masih bisa terjadi. Bahwa untuk warning
yang kami terima dari pihak BMKG Republik Indonesia 13 titik di 13 provinsi, termasuk juga Provinsi Banten, Kabupaten Lebak dan sekitarnya, bahwa akan terjadi cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Diduga rusaknya hutan membuat habitat ekosistem alam di daerah ini menjadi terganggu. Warga berharap pemerintah segera mereboisasi hutan yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang 2 desa di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah membuat 57 rumah warga rusak. Pemerintah daerah setempat hingga kini masih terus mendata korban banjir dari 2 desa terdampak. Musibah banjir bandang yang melanda Desa Payatumpi Baru dan Desa Payatumpi Induk di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu sore mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Hingga Kamis siang, data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah, 31 rumah warga rusak parah, sementara 26 lainnya rusak sedang. Tidak hanya merusak rumah, sejumlah harta benda milik warga rusak dan hilang. Saya juga tidak sempat mengamankan ataupun menyelamatkan barang-barang saya karena keburu saya menyelamatkan warga saya dulu. Setelah itu tiba-tiba rupanya meluap di sini. Jadi saya juga banyak yang rusak, masuk kendaraan saya dan 2 unit sepeda motor, barang-barang semua. Untuk mengevakuasi warga yang terdampak, pihak desa setempat bersama BPBD Aceh akan membangun tenda darurat bagi warga di sekitar kantor desa Payatumpi Baru. Untuk menormalkan dampak banjir bandang, Badan Penanggulangan Daerah Aceh telah menurunkan alat berat ke lokasi. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, ABG pelaku pembunuhan bocah di Sawah Besar, Jakarta pada awal Maret lalu kini diketahui tengah mengandung 14 minggu. ABG ini diduga menjadi korban kekerasan seksual 2 paman dan pacarnya. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap pelaku pemerkosaan terhadap NF, remaja 15 tahun tersangka pembunuh bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung, pelaku pemerkosaan NF ada 3 pelaku, di mana 2 pelakunya adalah paman korban dan satunya lagi merupakan sang kekasih. Berdasarkan keterangan dari NF, ketiga pelaku memperkosa NF sebelum peristiwa pembunuhan sadis itu berlangsung. Sedangkan kejadian pemerkosaan pun berlangsung lebih dari sekali. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Hari Hikmat. NF berada dalam 2 posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual. Pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur terungkap bahwa NF ini sebetulnya juga menjadi korban kekerasan oleh 3 orang terdekatnya, dan saat ini diketahui hamil 14 minggu. Hingga saat ini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan berkas ketiganya dan NF sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan NF telah dirujuk ke Balai Anak di Jakarta milik Kementerian Sosial. NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga karena cemburu, seorang ibu dan anak di Temanggung, Jawa Tengah dianiaya oleh tetangganya sendiri. Nyawa sang ibu dapat diselamatkan sementara anaknya meninggal dunia. Di rumah yang terletak di Dusun Teleter, Desa Teleter, Kecamatan Kaloran, Temanggung inilah seorang ibu dan anak yang masih balita dianiaya secara keji. Sementara sang ibu terluka parah dan kini dirawat di Rumah Sakit Tentara Magelang, Jawa Tengah. Menurut saksi mata, penganiayaan terjadi pada Rabu dini hari. Anaknya itu tadi dibopong gini sama bayi itu toh, kan berlumuran darah itu loh kepalanya. Yang ibu itu di spring bed itu, ditiduran di spring bed juga berlumuran darah.
Supriyadi alias Gareng, pelaku penganiayaan merupakan tetangga korban. Diduga motif penganiayaan adalah hubungan asmara antara korban dan pelaku. Sementara suami korban diketahui sedang bekerja di Kalimantan. Dan pada sekitar pukul 23.00 hari Rabu itu juga kami dapat mengetahui keberadaan tersangka. Lalu kami lakukan penangkapan terhadap tersangka, dan saat ini terhadap tersangka kami lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk martil yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Polisi menangkap 22 orang penyandra Kapolsek Pelepat, Kabupaten Bungo Jambi, AKP Suhendri. Hingga kini polisi masih memburu provokator warga yang melarikan diri saat kejadian. Satu persatu pelaku penyanderaan polisi dan penusukan Kapolsek Pelepat AKP Suhendri ditangkap. Mereka ditangkap Kamis dini hari. Penangkapan warga melibatkan Satuan Brimopolda Jambi. Penangkapan berlangsung di dua desa, Desa Batu Kerbau dan Desa Baru, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Jambi. Sedikitnya 22 orang ditangkap karena sebelumnya terlibat dalam penyanderaan 7 personil polisi dan penusukan Kapolsek Pelepat. Selanjutnya, warga yang bekerja sebagai penambang emas ilegal dibawa ke Mapolres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, dari beberapa orang yang kita amankan malam ini, ada hal-hal yang mengarah pada orang yang memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Dan ada salah satu orang yang menyampaikan bahwa dia dibayar sebesar 200.000 untuk melakukan kegiatan ini. Saya mengimbau kepada masyarakat yang terlibat kasus ini agar segera menyerahkan diri. Sebelumnya ratusan warga Kampung Belukar Panjang, Desa Batu Kerbau menghadang Kapolsek Pelepat dan anggota Polres Bungo yang sedang menertibkan penambangan emas ilegal. Warga menolak kedatangan polisi dengan dalih tambang emas merupakan lahan dan mata pencarian mereka untuk menghidupi keluarga. Warga melempari polisi dengan batu dan membuat polisi mundur. Setelah berada di tempat aman, baru diketahui bahwa Kapolsek Pelepat AKP Suhendri menjadi korban penusukan warga. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pembawa acara Roy Kiyoshi direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Proses rehabilitasi ini berdasar asesmen dari BNN Kota Jakarta Selatan. Roy ditangkap karena menyimpan dan mengkonsumsi obat psikotropika. Berdasarkan hasil asesmen dari BNN Kota Jakarta Selatan, pembawa acara Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi akan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, tingkat ketergantungan obat Roy memerlukan pemeriksaan medis lebih mendalam dan pendamping kesehatan untuk penyembuhan. Kami akhirnya harus menitipkan saudara Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi untuk melakukan pemeriksaan medis yang lebih mendalam di RSKO karena ketergantungan obat yang digunakan oleh Roy cukup tinggi dan membutuhkan pendamping yang cukup serius. Terima kasih buat semua dukungan dan support mental yang buat saya. Roy Kiyoshi di seluruh negara dan seluruh Indonesia. Tanpa kalian saya nggak bisa kuat di jalan ini.
Roy Kiyoshi ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan di kediamannya di Cengkareng Indah, Jakarta Barat terkait penyalahgunaan narkoba. Dari hasil tes urin, presenter yang mengaku dapat menerawang masa depan ini terbukti positif mengandung benzodiazepin. Polisi pun telah mengantongi 21 butir narkoba jenis psikotropika sebagai barang bukti. Dari Jakarta, dan Helmi iNews melaporkan.